95 menyatakan eksplisit di pasal 4, wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada gubernur. Karena itu ketika saya gubernur, saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Jadi ketika ada sebuah lahan baru, saya katakan untuk kepentingan publik. Ini nomor satu. Yang kedua yang tidak kalah penting. Reklamasi itu sendiri yang sekarang dijalankan beda dengan yang ada di dalam Kepres ini. Beda sekali. Kalau Anda lihat bentuknya, di Kepres itu ada bentuknya. Yang sekarang berbeda sekali. Cukup, Pak. Kalau bicara soal kewenangan yang bisa menghentikan proses reklamasi, Pak, berdasarkan hukum begitu, mengacu kepada Kepres 52 tahun 95 pasal 4 yang menyebut bahwa wewenang dan reklamasi Pantai Utara ada pada Gubernur DKI Jakarta. Berarti artinya ini bisa menghentikan Gubernur DKI Jakarta? Ya, jadi memang mengacu kepada Kepres yang Ibu sebutkan tadi, Kepres 52/65 itu memang dikatakan kewenangan itu berada di yang namanya Gubernur Provinsi Jakarta. Kemudian mungkin juga saya sampaikan juga sebenarnya Kepres mengenai reklamasi itu dalam tahun 95 juga ada Kepres nomor 73, yaitu mengenai reklamasi Pantai Kapuk Naga, Tangerang ada. Nah, bagaimana kewenangan itu? Kita melihat sekarang ada lagi peraturan Presiden nomor 54 tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur yang ditetapkan 12 Agustus 2008. Memang di situ diatur semua mengenai penataan ruang semuanya. Tapi tolong kita melihat bahwa ada pasal di sana yang mengatakan bahwa pada saat berlakunya peraturan Presiden itu dikatakan semua peraturan pelaksanaan dari Kepres yang tahun 95 itu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur berdasarkan Perpres ini. Kemudian lebih tegas lagi ada pasal 72 mengatakan dengan berlakunya Perpres ini bahwa Kepres nomor 52 tahun 95 itu yang mengenai reklamasi Pantai Utara Jakarta itu sepanjang terkait dengan penataan ruang, demikian juga Kepres tahun 95 mengenai reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang sepanjang terkait dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku. Jadi hanya sepanjang penataan ruang. Berarti semua kewenangan yang lain itu masih. Nah, begitu. Nah, kemudian mungkin juga perlu kita katakan, ini kan lagi, ada lagi supaya kita mungkin lagi dikaitkan lagi, saya lihat ada dikaitkan dengan Perpres nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, di situ juga ada pasal, mungkin ini yang perlu kita ingat di sini. Permohonan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang diajukan sebelum berlakunya tetapkannya peraturan Presiden ini diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum Perpres ini. Demikian juga dikatakan izinnya pun, izin yang ada itu, izin lokasi reklamasi dan izin pelaksana reklamasi itu juga tetap berlaku sampai berakhirnya izin itu. Nah, sekarang bagaimana? Dapat kita lihat bahwa terakhir ini ada putusan dari Mahkamah Agung karena ada kasasi, ya permohonan kasasi itu ditolak. Berarti apa? Ini kan ada yang menggugat pemerintah DKI yang mengeluarkan izin itu. Ya ternyata putusan Mahkamah Agung sudah menolaknya kan begitu. Dan berarti itu Mahkamah Agung mengatakan kewenangan itu sahkan itu. Nah, sekarang kalau bicara apakah mencabut itu kan ada aturan-aturannya. Ini nanti kita lihat itu. Jadi tidak bisa seorang gubernur langsung melarang begitu adanya reklamasi ini. Berdasarkan peraturan yang ada, jadi gubernur tidak bisa mencabut proses reklamasi ini, begitu? Ya, tidak bisa karena sebenarnya di dalam Perpres yang ini, Perpres yang nomor 54 itu juga sebenarnya ada juga di situ dibuka mengenai bau pencuri itu, ada juga di situ dibuang ruang mengenai reklamasi itu. Ada di situ zona-zona dibagi, ada zona P1, P2, ini segala macam yang berfungsi sebagai itu dan itu bisa direklamasi gitu.